Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang tentang ma wajibul muslim tijah syahri Rabi'il Awal. Apa kewajiban seorang muslim terhadap bulan Rabiul Awal, atau di Indonesia dikenal dengan bulan Maulid Nabi, bulan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Habib Umar bin Hafidh rahimahullah menjawab mengenai kewajiban seorang muslim terhadap bulan Rabiul Awal. Beliau menjawab di dalam website resmi beliau, Ikhtarallahu an yaj'ala milada Nabiyil Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'il Awal. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Rabiul Awal sebagai milad, sebagai ulang tahun, sebagai kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. وهذا وحده يكفي أن يدرك المؤمن أن عليه في هذا الشهر أن يستبعث معاني إيمانه وإجلاله. Itu sudah cukup, itu sendiri sudah cukup, bahwa pengetahuan bahwa Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal itu sudah cukup bagi seorang mukmin, bahwa dia memiliki kewajiban anna alaihi, bahwa dia memiliki kewajiban, seorang mukmin memiliki kewajiban untuk yastab'ith, membangkitkan makna-makna iman dan keagungannya. Jadi seorang mukmin wajib membangkitkan rasa keimanannya dan mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuraji' hisabahu fima bainahu wa baina Rasulillah min alaq. Dan mengevaluasi, ini kewajiban yang lain. Pertama, yastab'ith ma'ani imani, membangkitkan makna keimanan. Yang pertama, dan yang kedua yuraji hisabahu, mengevaluasi kembali hubungan antara dia dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan dirinya sebagai seorang mukmin terhadap Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya, cintanya apakah semakin mendalam atau sudah semakin renggang? Harus dievaluasi kembali, reevaluasi, yuraji hisabah. Wa yu'abbir an farahihi biwiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengungkapkan kebahagiaannya, bahagia sebab kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus diungkapkan rasa cintanya, harus diungkapkan kebahagiaannya mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wa buruzihi ila alamid dunya, dan bahagia karena Nabi Muhammad SAW ada di alam dunia. Nah, harus diungkapkan. Yang ketiga, dia harus mengungkapkan kebahagiaan karena lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, harus bahagia.
فأول الصلة به في هذا العالم صلة ولادته الشريفة. Hubungan pertama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, awalus silah, hubungan beliau terhadap dunia ini adalah hubungan kelahiran beliau. Jadi awal ada hubungan Kanjeng Nabi itu adalah dengan dunia ini, dengan dunia adalah beliau lahir di dunia ini. Fahiyah bidayatu umrin aksamallahu bihi fil Qur'an. Kelahiran Nabi itu adalah permulaan umur beliau, di mana Allah bersumpah dengan umur beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bersumpah di dalam Al-Quran. Di dalam firman-Nya, la'amruka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka, demi umurmu wahai Nabi Muhammad, wallahu a'lam. Ini janji, sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan umur Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa amruhu min hina an zafarat bihi ummuhu wa wada'athu ummuhu sallallahu alaihi wasallam. Wa amruhu, dan umurnya, umur beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amruhu, dan umur beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW min hina an zafarat bihi ummuhu, dimulai ketika zafarat bihi ummuhu, ibu beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengeluarkan nafas panjang, wa wada'athu ummuhu, dan ibu Kanjeng Nabi Muhammad SAW melahirkan beliau. Jadi umur beliau dimulai ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh ibunda beliau. Fahuwa umrun mubarakun, umur Nabi adalah umur yang berkah. Muksamun bihi, yang dijadikan sebagai sumpah. Mu'azzamun min ta'zimillahi tabaraka ta'ala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diagungkan oleh Allah. Maka kewajiban seorang mukmin selain 3 kewajiban yang disebutkan tadi, fa'alal mu'mini ayyatadzakkara buruza hadzal Mustafa alaihi salatu wassalam. Menurut Sayyidil Habib Umar bin Hafidz, seorang mukmin ayyatadzakkara, harus mengingat buruza hadzal Mustafa, kemunculan, kelahiran orang manusia pilihan ini alaihi salatu wassalam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi mithli hadzal syahr, di dalam bulan seperti ini, di dalam bulan Maulid. Sekarang kan sudah masuk bulan Maulid, sudah masuk bulan Rabiul Awal sekarang ini. Wa yastab'its min nafsihi quwwatal alaqah bihadzal Mustafa, dan membangkitkan di dalam dirinya, membangkitkan kekuatan hubungan. Jadi hubungan dengan Nabi Muhammad, dengan Kanjeng Nabi Muhammad, dengan Sayyidina Muhammad SAW, hubungannya dibangkitkan imanan wa tasdiqan wa mahabbatan wa ittiba'an. Hubungan itu berupa hubungan keimanan, wa tasdiqan, dan kepercayaan, wa mahabbatan, dan cinta, wa ittiba'an, dan keteladanan. Jadi harus dibangkitkan keimanannya, harus semakin diperkuat, kepercayaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperkuat, dan mahabbah, cintanya juga diperkuat, wa ittiba'an, dan keteladanannya harus diperkuat, meneladani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'abbiru an dzalika bi kulli ma syuri'ah min anwa'it ta'biratih, dan mengungkapkan semua itu dengan segala macam syariat, dengan segala macam ungkapan yang telah disyariatkan. Ungkapan-ungkapan apa? Manifestasi apa yang ingin diungkapkan. Dan itu harus diungkapkan. Minal ijtima'i ala dzikri. Misalnya ungkapan itu ijtima', berkumpul
ala dzikri, berkumpul bersama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau berzikir mengingat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengingat Kanjeng Nabi itu adalah nur, cahaya. Karena Kanjeng Nabi adalah cahaya, maka mengingat Kanjeng Nabi adalah cahaya di dalam divisi otak yang khusus untuk mengingat, pikir. Wa jam'i ahlil baiti ala qiraatis sirah, dan mengumpulkan keluarga untuk membaca sirah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bersama-sama dengan keluarga untuk membaca sirah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, membaca perjalanan hidup beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa ala qiraatil maulidin nabawiyyi syarif, dan berkumpul untuk membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa maulid Simtud Doror, bisa maulid Ad-Dibai, bisa maulid Ad-Barzinji, bisa maulid Ad-Diyaul Lami, dan maulid-maulid yang lain. Wa it'amut ta'am mahma qadara alaihi, dan memberi makanan jika mampu. Ila ghairi dzalika minal wasail, dan lain-lain, cara-cara yang lain, allati yu'abbiru biha 'an ittiba'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam, untuk mengungkapkan keteladanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an farhihi bil Mustafa Muhammad sallam, dan mengungkapkan rasa senang terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama anna ma jaa fi sunnati min insyadil ash'ar fi madhil Mustafa, karena ada riwayat sahih di dalam sunnah tentang insyadul ash'ar, menyenandungkan syair-syair, puisi-puisi tentang pujian terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya, ada riwayat sahih. Kurbatun ilallahi tabaraka wa ta'ala, bahwa menyenandungkan syair-syair, menyenandungkan puisi-puisi adalah kurbatun, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah kurbah, berpahala. Ini menyenandungkan syair, menyenandungkan puisi untuk memuji Nabi, itu adalah kurbatun, berpahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini dawuh atau kata dari Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafidh radhiyallahu anhu. Wa amila biha khiyarus sahabah, dan yang melakukan itu insyadul ash'ar itu adalah khiyarus sahabah, para sahabat yang khiyar, yang pilihan, para sahabat pilihan, wa tabi'in, dan tabi'in pilihan, ulama tabi'in, wa tabi'it tabi'in, dan tabi'it tabi'in, wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumina hadza, dan para pengikut mereka ila yaumina hadza, sampai hari ini, hari kita ini. Apalagi di Indonesia sekarang ini banyak perayaan-perayaan maulid, itu bagus, mendapatkan pahala. Menurut Sayyidil Habib Umar bin Hafidh radhiyallahu anhu rahimahullah, mendapatkan pahala. Kurbah itu, kurbah adalah kedekatan diri kepada, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Wa kulluhum taqarrabu ila Allah bimadhi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memuji Gusti kami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'it tabi'in. Alladzi madahahu Allah tabaraka wa ta'ala wa athna alaih. Dan Allah sendiri memuji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa'ulima bikulli dzalika, dari semua itu diketahui annahu yajibu, nih, annahu yajibu 'alal mu'mini, seorang mukmin wajib fi kulli yaumi tsnaini, di setiap hari Senin amatan secara umum, tsumma fi syahri Rabiul Awwal khasatan, kemudian pada bulan Rabiul Awal secara khusus, seorang mukmin wajib ayyakuna hasanat tadzakkuri li ni'matillahi ta'ala, wajib mengingat dengan baik terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah itu biburuzil Mustafa, yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib, ini wajib. Fayuraji'u nafsahu wa hisabahu fima bainahu wa bainal Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mengevaluasi dirinya, hubungan dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min mahabbatin, hubungan cinta, apakah sudah ada cinta di dalam hatinya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa min iman, bagaimana keimanannya kepada beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa tasdik, dan kepercayaannya. Wa min ittiba'in, dan keteladanannya. Sudah berapa persen kita meneladani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang meneladani dari pakaian luarnya, ada pertama bagian luarnya. Ada yang meneladani akhlaknya, ada yang meneladani perbuatannya, ada yang meneladani ucapannya, dan yang paling dahsyat adalah meneladani hati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cintanya kepada sesama umat muslim, bagaimana kasyafnya, bagaimana ilhamnya, bagaimana muraqabahnya kepada Allah. Ini yang paling dahsyat nih, para wali ini sudah. Bagaimana hadirnya kepada Nabi, kepada Allah, bagaimana zikirnya. Ini sudah tingkat tinggi ini kalau sudah begitu. Selanjutnya wa min raubatin fil liqa'i, apakah sudah ada rasa keinginan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraubatin fil murafaqah fid daril ukhra, dan ada keinginan untuk menemani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Jadi harus dievaluasi lagi itu. Bagaimana hal itu untuk dilaksanakan? Fayukthirus salata wassalam alaihi salatu wassalamu alaihi sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Maka orang yang mengevaluasi dirinya akan memperbanyak membaca sholawat dan salam. Membaca sholawat dan salam. Ada teman-teman saya membaca sholawat tiap hari 10.000. Nah, lalu dia bermimpi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari minimal 10.000. Wa yanzuru ila man fi baitihi wa fi usratihi fayurbituhum bil habibi sallallahu alaihi wasallam. Lalu melihat orang yang ada di rumahnya dan di keluarganya. Setelah melihat keluarganya, lalu dihubungkan dengan Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, dihubungkan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihubungkan, apa yang dihubungkan kepada Nabi? Mahabbatan, cintanya dihubungkan, wa ta'ziman, dan pengagungan. Bagaimana kita mengagungkan Nabi itu? Sudah sampai level mana mengagungkan Nabi? Apakah ketika mendengar Nabi itu hati tergerak untuk mengagungi? Wa syauqan, dan rindu kepada Nabi. Ini benar-benar rindu, bukan cuman omongan belaka. Syauqan ilal liqa'i wa syauqan ilal murafaqah.
rindu untuk bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan rindu untuk selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada para wali nih, dia jika tidak melihat Nabi 1 detik saja, tidak menyaksikan Nabi 1 detik saja, dia menganggap dirinya bukan lagi orang mukmin. Sudah tingkatannya. Tidak ada. Emang ada para wali itu yang melihat Nabi, menyaksikan Nabi yaqzatan, dalam keadaan terjaga, bukan hanya dalam tidur, bukan hanya dalam mimpi. Saking banyaknya bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa yaqra'u lahum al-maulidan nabawiyyah syarif, dan membaca maulid Nabi wasatul baitih, di tengah rumah. Di tengah rumah baca maulid Nabi. Penting sekali daripada baca bacaan-bacaan yang enggak jelas. Wa yatafaqqadu ma kana mukhalifan limanhaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, dan yatafaqqad, meneliti, mencari apa yang menyalahi manhaj, menyalahi tata cara akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Fayunazzihu baitahu anhu, lalu membersihkan rumahnya dari hal-hal yang dilarang, yang tidak sesuai dengan adab Nabi. Wa yub'iduhu an baitihi, dan menjauhkan dari rumahnya, dibersihkan semua. Wa yurattibu alla yakuna minal asyritah illa ma yuslihu iradahu ala Rasulillah, dan merapikan agar tidak ada kaset-kaset yang tidak sesuai dengan kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal majallati kadzalika, dan membersihkan majalah-majalah yang tidak layak. Wa minal kutubi kadzalika, dan juga buku-buku yang tidak layak. Ada buku-buku yang berisi cacian-cacian, atau buku-buku yang mendatangkan syubhat. Kayak buku-bukunya Wahabi itu. Dibersihkan semuanya. Wa minal isti'mal lil qanawat kadzalika, dan menggunakan channel YouTube yang enggak baik. Fa yunazzihul bait an kulli ma la yalik, lalu dia membersihkan rumahnya dari semua itu. Ini dilakukan setiap hari Senin atau secara umum dan khusus pada bulan Rabiul Awal. Sekarang bulan ini berarti, sekarang kan bulan Rabiul Awal. Kama annahu yunazzihu 'anil qati'ati, juga membersihkan dari putus silaturahmi. Wa yunazzihu 'anis sabab, dan membersihkan dari caci maki. Rumahnya dibersihkan dari caci maki, enggak caci maki lagi. Wa 'anis syatam, dan syatam, ejekan-ejekan. Wa 'anil ghibah, dan ghibah, gosip, ngerasani. Wa namimah, dan memfitnah orang. Wa 'anil hasad wa 'anil hiqd, dan hasad dan iri dengki, dibersihkan semua. Wal haqqu tabaraka wa ta'ala yu'ayyidu as-sadiqa ma'ahu wal muqbil 'alaihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendukung, memberi kekuatan orang yang benar-benar as-sadiq, benar-benar melakukan hal itu, wal muqbil 'alaih, dan sungguh-sungguh. Fasyahru, maka bulan Rabiul Awal itu syahrun yahmilu dzikra, adalah bulan yang membawa kenangan, al-azimah, kenangan yang agung, karena berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu fiha Sayyiduna Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, Sayyiduna Al-Abbas bin Abdul Muttalib berkata, wa huwa yukhatibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata sedang berbicara kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukhatibun Nabi, kama ja'a fi riwayatil Hakim wa Tabrani, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidi Al-Hakim dan Sayyidi At-Tabrani wa ghairihi, yaqul, Sayyidina Al-Abbas berkata, wa anta, ini kepada Kanjeng Nabi, memuji Nabi, wa anta lamma wulidta,
asyraqatil ardu. Wa antah engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lamma wulidtah ketika engkau dilahirkan, asyraqatil ardu, bumi itu bercahaya. Wada'at, dan bersinar, binurika al ufukuh, ufuk itu bercahaya sebab cahayamu. Fanahnu fi dzalika diya'i, kami berada di dalam cahaya itu. Wa dzalika nuru subulir rasyadi nakhtariku, itu adalah cahaya jalan-jalan hidayah. Nakhtariku, kami menembusnya. Nah, demikian jawaban Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafidh mengenai pertanyaan apa kewajiban muslim terhadap bulan Rabiul Awal. Demikian, wallahu a'lam.